teman-teman, gak kerasa ya, ini udah bulan Desember loh. Tiko senang sekali karena sudah mau Natal. Teman-teman juga senang kan? Oh iya kan hari ini juga ada sekolah minggu. Ya udah, yuk kita beribadah bersama yuk. Shalom adik-adik, happy Sunday buat hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk Miss ajak untuk kita berdoa sama-sama. Mari kita siapkan hati kita dengan melipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami di sini, Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini. Sebelum kami memulai ibadah hari ini, Tuhan berikanlah kami semangat untuk bisa menyembah-Mu dan memuji nama-Mu dengan semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, Miss ajak untuk memuji nama Tuhan. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya laskar Kristus, syakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yuk adik-adik, Miss ajak untuk mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Besok ada ujian matematika. Kok harus belajar nih?
Hai Sin, lagi ngapain? Lagi belajar matematika nih. Susah banget deh. Wah, semangat ya belajarnya. Iya, tapi aku sebel. Kenapa ya? Tuhan kok suruh kita belajar matematika? Kan nggak asik. Nggak tahu sih, tapi Tuhan pasti punya rencana. Hai Lina, kamu lagi ngapain? Ini aku lagi jualan jajanan, kamu mau beli? Wah, kelihatannya enak. Memang harganya berapa? Ini 8.000 harganya. Bentar ya. Aku punya 10.000. Kembaliannya berapa ya? Bentar ya, aku hitung dulu. 10.000 dikurang 8.000, itu 2.000 Lina. Oh, oke. Nih bener, kembaliannya 2.000. Terima kasih ya udah beli. Sama-sama, terima kasih. Wah, sekarang aku jadi tahu kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk belajar matematika. Ternyata buat hitung kembalian. Bener juga. Dah. Wah, adik-adik, ternyata segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ada maksudnya ya. Seperti soal matematika tadi, meskipun sulit tapi sangat berguna buat kita. Yuk kita simak bersama-sama cerita firman Tuhan minggu ini. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Dalam mimpinya, malaikat berkata bahwa Maria yang akan segera menjadi istrinya telah hamil. Dan malaikat pun memberitahu bahwa ia harus menamai anak itu Yesus. Yesus adalah janji Allah yang terbukti. Setelah Yesus lahir, orang-orang Majus yang tinggal di negeri yang jauh bersiap untuk memulai perjalanan yang jauh menuju Yerusalem untuk menyembah Yesus. Saat itu, Raja Herodes mendengar kabar tentang orang-orang Majus yang pergi mencari Yesus. Kabar Mesias telah lahir membuat Raja Herodes menjadi resah. Maka ia memanggil orang-orang Majus untuk bertemu dengan Raja Herodes. Raja Herodes meminta orang Majus memberitahu kepada Yesus supaya ia pun dapat menyembahnya. Orang-orang Majus pun pergi dan terus mengikuti sebuah bintang bersinar yang akhirnya membawa mereka menuju Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka tersungkur dan menyembah Yesus. Mereka pun membawa hadiah-hadiah yang mahal untuk diberikan kepada Yesus. Sebelum orang-orang Majus kembali ke rumah mereka bermimpi. Dalam mimpi itu, mereka diperingatkan agar tidak kembali kepada Raja Herodes. Jadi, mereka pulang melalui jalan yang lain. Setelah orang Majus pergi, Yusuf bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, malaikat Tuhan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf langsung bangun dan pergi ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa orang Majus pulang tanpa memberitahunya tentang keberadaan Yesus, ia menjadi sangat marah. Ia memintakan agar semua anak laki-laki yang tinggal di Bethlehem dan sekitarnya dan umurnya 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Yusuf, Maria, dan Yesus tinggal di Mesir selama beberapa waktu, menunggu kabar dari Tuhan tentang kapan saatnya mereka kembali pulang. Kemudian, saat Raja Herodes mati, malaikat Tuhan kembali menampakkan diri dalam mimpi Yusuf. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Seperti sebelumnya, Yusuf taat dan ia langsung pergi menuju Israel. Dalam perjalanan, ia mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda menggantikan ayahnya Herodes. Ia menjadi sangat takut. Akankah Arkelaus juga ingin menyakiti Yesus? Yusuf menjadi sangat takut dan khawatir. Namun, dalam mimpi, ketakutan Yusuf pun ditenangkan. Yusuf pergi ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di kota bernama Nazaret. Hal itu terjadi
supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu tahu setiap hati kita. Tuhan tahu kehidupan kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Bahkan Tuhan itu tahu loh kalau di dunia ini semuanya nggak berjalan baik-baik aja. Tetapi karena Tuhan Yesus baik, Tuhan mau datang ke dunia ini untuk menolong setiap kita. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Jadi nggak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, Riko jadi tambah happy loh habis ibadah hari ini. Teman-teman juga happy kan? Stop dulu, kan kita mau melakukan activity dulu. Ya udah, yuk kita lakukan bersama yuk. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, tadi malaikat Tuhan muncul di mimpinya Yusuf. Jadi hari ini kita mau bikin malaikat. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama kita butuh kertas origami 2 ya. Terus kita butuh pom-pom untuk kepalanya. Dan kita butuh lem. Gimana sih caranya bikin malaikatnya? Pertama kita lipat kertas origaminya kecil-kecil seperti ini. Sama seperti saat kita membuat kipas. Nah, adik-adik pernah nggak bikin kipas di sekolah? Kalau sudah jadi, akan terlihat seperti ini. Nah, adik-adik bikin 2 ya. Jadi ada 2 kertas. 1, 2. Lalu kita mau lipat nih. Kertas lipatnya kita lipat bukan di tengah tapi ke agak samping. Kita lipat seperti ini. Dua-duanya ya. Yang pertama, terus yang kedua. Kita lipat seperti ini. Nah, ini nanti akan jadi tangannya si malaikat. Nah, kalau sudah jadi, kita tempelkan keduanya ini jadi satu seperti ini. Nah, kita tempelkan seperti ini. Dan juga di samping-sampingnya ini dikasih lem dan ditempelkan. Lem di keduanya seperti ini. Nah, Tara lucu kan? Tapi masih seram ya karena belum ada kepalanya nih. Kita tempelkan pom-pom di atasnya seperti ini. Nah, sudah jadi deh. Lucu nggak adik-adik? Nah, adik-adik bisa pajang ini di pohon Natal atau bisa di jendela ya, ditempel di jendela untuk merayakan Natal. Adik-adik kalau sudah bikin, jangan lupa untuk posting di Instagram ya, dan tag dan mention @GSCS Kids PM. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.